Sintayong bongkar alasan tak panggil Stefano Lillipali ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan kondisi fisik menjadi alasan utama dirinya tidak memanggil Stefano Lillipali untuk pemusatan latihan TC di Turki. Dalam pandangan Sintayong, kekuatan fisik yang prima dibutuhkan untuk melakoni laga-laga berat di Piala Asia 2023. Meski begitu, Sintayong mengakui kualitas Stefano Lillipali, terbukti pemain naturalisasi asal Belanda tersebut memiliki peran penting di klubnya Borneo FC dan telah mengemas 9 gol dan 11 assist di Liga 1 2023-2024. AFC gunakan teknologi offside semi-otomatis di Piala Asia 2023. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC akan menggunakan teknologi offside semi-otomatis atau SAOT di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Teknologi offside semi-otomatis pertama kali diperkenalkan FIFA pada tahun lalu dan dipakai di Piala Dunia 2022 Qatar. Selain teknologi offside semi-otomatis, Piala Asia 2023 juga bakal menerapkan video asisten referee VAR dalam 51 pertandingan sepanjang turnamen. Sistem teknologi offside semi-otomatis telah diuji secara ekstensif sesuai dengan protokol dan panduan yang dikeluarkan oleh FIFA dan disetujui International Football Association Board (IFAB) sebelum Piala Asia 2023. Unggahan di Instagram bukan perpisahan, Sadil Ramdhani disebut bertahan di Sabah FC. Sadil Ramdhani disebut tidak akan kemana-mana. Winger Timnas Indonesia itu dikabarkan tetap bakal membela klub Malaysia Sabah FC pada 2024. Sebelumnya Sadil Ramdhani menuliskan pesan di akun Instagramnya pada Senin 18 Desember 2023 yang diartikan sejumlah kalangan sebagai perpisahan dengan Sabah FC. Sadil Ramdhani telah memperkuat Sabah FC sejak 2021. Tahun ini menjadi musim ketiganya bersama tim berjulukan The Rhinos tersebut. Sepanjang musim ini, Sadil Ramdhani mencatatkan penampilan yang fantastis untuk Sabah FC. Pemain berusia 24 tahun itu berhasil mencetak 7 gol dan 16 assist dari 26 partai. Sadil Ramdhani juga membawa Sabah FC menduduki peringkat ketiga klasmen akhir Liga Super Malaysia 2023, hanya kalah dari Jordal Takzim dan Selangor FC. Selain itu, Sadil Ramdhani juga meloloskan Sabah FC ke babak semifinal Piala Asia 2023 zona Asia setelah menyingkirkan klub Indonesia PSM Makassar. Setelah Piala Dunia U17 2023, Arhan Kaka aktif perkuat Persis di BRI Liga 1. Setelah mempesona di Piala Dunia U17 2023 bersama Timnas Indonesia, Arhan Kaka kembali aktif memperkuat Persis Solo di BRI Liga 1 2023-2024. Arhan Kaka sempat absen dalam 9 partai berturut-turut Persis di BRI Liga 1 karena kesibukannya dengan Timnas Indonesia U17. Dengan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, Arhan Kaka berhasil mencetak 2 gol dari 3 pertandingan, masing-masing ke gawang Timnas Ekuador U17 dan Timnas Panama U17. Arhan Kaka kembali masuk skuad Persis dalam pekan ke-22 BRI Liga 1 ketika melawan Arema FC di pada 9 Desember 2023. Penyerang berusia 16 tahun itu bermain selama 18 menit. Arhan Kaka hanya duduk di bangku cadangan tatkala Persis mengimbangi Persebaya Surabaya pada 13 Desember 2023. Namun kembali diberikan kesempatan bertanding saat melawan Dewa United. Debut Raja Nainggolan bikin pamor BRI Liga 1 terdongkrak. Pamor BRI Liga 1 2023-2024 terdongkrak setelah debut Raja Nainggolan bersama Bayangkara FC ketika melawan Persita Tangerang. Raja Nainggolan mencatatkan penampilan pertamanya di BRI Liga 1 ketika bermain selama 34 menit saat Bayangkara FC menang 3-0 atas Persita dalam pekan ke-23 BRI Liga 1. Akhirnya kembali ke lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. 3 poin pertama dalam genggaman, siap untuk lebih banyak lagi, ujar Raja Nainggolan dalam akun Instagramnya. Unggahan Raja Nainggolan itu mendapatkan respon dari mantan rekan setimnya di Timnas Belgia, Dries Mertens. Pemain Galatasaray itu meninggalkan emotikon 2 tangan ke atas dan api. Sementara itu mantan bek Inter Milan dan Timnas Italia Marco Materazzi mengomentari keputusan Raja Nainggolan berkarir di Indonesia. Materazzi tengah berada di Indonesia bersama legenda Barcelona Carles Puyol dalam rangka menyemarakan Euro 2024. Justin Hubner cetak gol keempat untuk Wolverhampton di Premier League 2. Meski berposisi sebagai bek, Justin Hubner mempunyai insting mencetak gol yang sangat tinggi. Bek Wolverhampton Wanderers U21 ini baru saja mencetak gol keempat dari 10 penampilannya di Premier League 2 2023-2024. Gol keempat Justin Hubner lahir ketika Wolves U21 kalah 1-2 dari Blackburn Rovers U21 dalam pekan ke-10 kompetisi U21 Liga Inggris di Agbark Stadium, Kidderminster pada Selasa 19 Desember 2023 dini hari waktu Indonesia Barat.
Gol ini menjadi yang keempat untuk Justin Hubner di Premier League 2 musim ini setelah sebelumnya membobol gawang Fulham U21, Leeds United U21, dan Leicester City U21. Justin Hubner selalu mencatatkan namanya di papan skor dalam 2 pertandingan berturut-turut Premier League 2. Sebelumnya ia menjebol gawang Leicester City U21 pada 4 Desember 2023. Justin Hubner tidak pernah absen dalam 10 laga Wolves di Premier League 2 musim ini. Berstatus sebagai kapten tim, ia terus menjadi starter dan berlaga selama 90 menit. Tak mau kalah dengan Indonesia, Vietnam ingin naturalisasi 20 pemain. Federasi Sepak Bola Vietnam dikabarkan masih akan melakukan program naturalisasi untuk memperkuat timnas Vietnam pada masa depan. Menurut Bongda, saat ini ada 20 pemain yang siap mengikuti program naturalisasi tersebut. Program naturalisasi memang gencar dia gaungkan pada era kepemimpinan pelatih Philippe Trausier di timnas Vietnam. Penyebabnya karena Vietnam masih kesulitan bersaing di level Asia. Pemain-pemain yang ingin dinaturalisasi Vietnam berasal dari Korea Selatan, Jepang, Bulgaria, Rusia, Republik Czechia, hingga Perancis. Pelatih Philippe Trausier berharap para pemain keturunan itu bisa menyelesaikan proses naturalisasi sesegera mungkin. Sejauh ini terdapat 2 pemain naturalisasi yang ada di skuad timnas Vietnam. Mereka adalah Dang Van Lam, dan Philip Nguyen yang sama-sama berperan sebagai kiper. Iran dan Libya dinilai jadi ujian yang pas bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 laga uji coba sebelum berlaga di Piala Asia 2023. Skuad Garuda akan menghadapi Libya di Turki pada 2 dan 5 Januari 2024. Iran akan menjadi lawan terakhir timnas Indonesia sebelum bermain di Piala Asia 2023. Laga melawan Sardar Amzoum dan kawan-kawan akan digelar di Doha, Qatar pada 9 Januari mendatang. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, berbicara mengenai 2 calon lawan tim asuhannya itu. Sin merasa karakter Libya dan Iran cukup menarik untuk timnya. Sintayong kemudian berbicara mengenai Iran. Raksasa sepak bola Asia itu dinilai akan menjadi lawan yang bagus untuk timnas Indonesia. Iran memiliki kekuatan yang jauh di atas timnas Indonesia. Selain itu, mereka dinilai punya karakter yang mirip seperti Irak yang akan menghadapi skuad Garuda di babak grup Piala Asia 2023. BRI Liga 1 libur 3 pekan. Para legiun asing Arema FC pulang kampung. BRI Liga 1 2023-2024 diliburkan sampai bulan Februari 2024. Libur panjang ini dimanfaatkan semua tim untuk mengistirahatkan skuad, termasuk Arema FC. Tim yang kini terjebak di zona degradasi tersebut meliburkan tim sampai 8 Januari mendatang. Artinya ada waktu 3 minggu yang diberikan kepada pelatih, pemain dan ofisial untuk berkumpul dengan keluarga. Semua pemain dan pelatih asing Arema FC memilih pulang ke negaranya masing-masing. Ini jadi momen yang mahal, bisa berkumpul dengan keluarga saat Natal dan Tahun Baru. Biasanya libur akhir tahun paling lama hanya 1 pekan. Sebenarnya Arema menjalani liburan dengan sebuah beban, lantaran mereka baru menelan kekalahan dari Barito Putra 0-1 pada pekan ke-23 BRI Liga 1, sehingga jalan untuk lolos dari zona degradasi agak terganjal. Singoedan terpaut 4 poin dari Persis Solo yang ada di atas zona merah, namun pelatih Arema tak ingin anak buahnya larut dalam kesedihan selama liburan. Dia ingin pemainnya sejenak melupakan sepak bola, sehingga saat kembali berlatih mereka dalam kondisi yang fresh. Persebaya Surabaya belum menang sejak September 2023. Persebaya Surabaya kembali gagal menang usai ditahan Persikabo 97-3-1-1 pada laga pekan ke-23 Liga 1 2023-2024. Pelatih Uston Nawawi berjanji untuk membenahi kekurangan selama jeda Liga 1 2023-2024 hingga Februari mendatang. Hasil imbang ini membuat Persebaya kembali gagal menang sejak September 2023. Kemenangan terakhir mereka didapat atas Arema FC dengan skor 3-1 pada 23 September silam. Setelah itu Bajul Ijo harus puas dengan 5 kali imbang dan 4 kali kalah. Uston mengatakan akan terus bekerja keras memperbaiki timnya untuk meraih kemenangan lagi. Sementara itu, menilik dari jadwal, Persebaya akan kembali bermain lagi pada Februari 2024. Pada laga setelah jeda, mereka akan berhadapan dengan Bayangkara FC 4 Februari 2024.